Shalom. Tetap optimis saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam perenungan kita lanjutan, yaitu bicara tentang ketaatan. Nah, ini penting sekali untuk kita terus membangun diri kita untuk tetap konsisten di dalam mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih di hari Kamis ini Tuhan. Dan sepanjang hari dari Senin sampai dengan Rabu, kami membahas tentang topik ketaatan ini. Kami diajar Tuhan, dididik Tuhan, supaya kami tetap ada dalam perencanaan Tuhan. Karena itu firman-Mu pada hari ini akan memberkati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu dalam perenungan kita pada hari ini, yaitu Kejadian 12 ayat yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Saudara, ada hal yang menarik, saudara. Orang yang hidup dalam ketaatan tidak akan menjadi egois, saudara. Kenapa demikian? Perintah ini diberikan dari Allah kepada Abraham. Abraham yang menerima janji-janji Tuhan lewat pemeliharaan, lewat perlindungan, janji berkat, dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau Abraham mau egois, dia berangkat sendiri, saudara. Karena ini sifatnya adalah personal. Tetapi yang menarik lagi ayat yang kelima tadi yang sudah kita baca, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot saudaranya, anak saudaranya. Jadi dia juga bawa semua orang yang bersama dengan dia. Jadi artinya saudara, orang yang sungguh-sungguh taat, dia tidak lagi hidup buat dirinya, tapi juga hidup buat orang lain. Tidak menjadi orang yang egois. Nah, ingat baik-baik saudara, orang yang egois itu pasti orang itu susah untuk dapat memuji orang, memberikan apresiat kepada orang. Karena orang yang egois lebih senang dipuji orang dan selalu disanjung oleh orang. Biasanya begitu. Orang egois biasanya tidak akan punya hati untuk memikirkan orang lain, tetapi dia mau hidupnya dipikirkan oleh orang lain. Itu tipikal orang egois, saudara. Nah, Abraham tidak pikir ke situ, saudara. Jadi karena orang itu taat, saudara, maka buahnya kelihatan, saudara. Dia tidak menjadi orang yang egois. Nah, berikutnya, saudara, yang menjadi penting, yang menarik itu, dia juga bukan hanya berpikir tentang orang yang bersama dengan dia, tetapi juga dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan untuk orang-orang yang ikut sama dia. Ini hebat sekali, saudara. Orang yang hidup dalam ketaatan, segala sesuatu selalu dipersiapkan dengan baik sekali. Dan dia selalu memikirkannya secara detail, supaya orang-orang yang bersama dengan dia juga merasakan damai dan sukacita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita yakin lewat perenungan ini, saudara-saudara tidak akan menjadi orang yang stuck, orang yang buntu dalam menghadapi masalah, tetapi Tuhan yang akan memberikan kreativitas, saudara. Ingat ya, stop jadi orang egois, tapi jadilah orang yang mengerti tentang orang lain, dan juga saudara menservis mereka dengan setiap apa yang terbaik buat mereka. Kalau kita berikan yang terbaik buat diri kita, maka kita juga pun akan memberikan yang terbaik buat orang yang bersama dengan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, hari ini saudara harus pegang firman ini, saudara, supaya kita stop menjadi orang yang egois, tapi belajar untuk orang lain, memikirkan untuk orang lain. Saya mau berdoa buat saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Kami diajar untuk mematikan ego kami. Kami diajar oleh Tuhan juga untuk melibatkan orang lain dalam hal yang positif. Dan juga memperhatikan orang lain untuk setiap kebutuhan mereka. Karena itu Tuhan, tanamkan itu terus ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis dan jaga kesehatan. Ingat selalu, Tuhan kita hidup. Dia selalu mengawasi engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.